Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Ecclesia Saragi dengan NIM 11S23050 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit presentasi terkait keamanan jaringan untuk mata kuliah jaringan komputer. Jadi sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait keamanan jaringan ini. Jadi saat ini keamanan jaringan itu adalah salah satu topik terpenting dalam dunia teknologi informasi. Sebagai pengguna jaringan, kita perlu memahami bahwa ancaman dapat datang kapan saja. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi konsep dasar dari firewall, IDS, dan IPS yang merupakan teknologi kunci dalam melindungi jaringan dari ancaman cyber. Langsung saja ke definisinya. Jadi, keamanan jaringan itu adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya jaringan. Dalam dunia yang semakin terhubung, ancaman terhadap jaringan menjadi semakin kompleks dan beragam. Beberapa ancaman utama dalam keamanan jaringan meliputi malware seperti virus dan ransomware yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada sistem. Ada pula serangan DDoS yang membanjiri server dengan lalu lintas palsu sehingga membuat layanan menjadi tidak tersedia. Ancaman lainnya adalah phishing, di mana pelaku mencoba mencuri informasi sensitif melalui email atau situs web palsu. Jadi kalau misalnya dapat email atau situs palsu yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, sebaiknya jangan asal tekan atau asal memasuki. Semua ancaman ini menuntut kita untuk memiliki langkah-langkah kuat untuk perlindungan, di mana disitulah datang yang namanya si firewall, IDS, dan CIPS itu. Jadi firewall ini adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi mengontrol lalu lintas masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan tertentu. Dia bertindak sebagai garis pertahanan pertama dalam jaringan dengan menyaring lalu lintas data yang tidak diinginkan. Ada beberapa jenis firewall yang digunakan. Ada paket filtering firewall. Jadi ini paket filtering firewall ini adalah jenis yang paling dasar, di mana setiap paket data diperiksa headernya. Kemudian ada stateful inspection firewall, jadi dia fungsinya untuk melacak status koneksi jaringan sehingga dapat memberikan kontrol yang lebih baik. Dan yang terakhir ada application level firewall. Dia bekerja pada tingkat aplikasi dan manfaatnya untuk analisis mendalam terhadap lalu lintas aplikasi tertentu. Firewall ini bekerja dengan menyaring paket data berdasarkan kriteria tertentu, seperti port, alamat IP, atau protokol. Kelebihan firewall adalah kemampuannya dalam melindungi jaringan dari ancaman umum, namun seperti ada kelebihan pasti ada keterbatasan. Jadi firewall ini keterbatasannya dalam mendeteksi serangan kompleks seperti malware yang tersembunyi. Kemudian di sini ada IDS. Jadi IDS atau Intrusion Detection System adalah teknologi yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak sah di jaringan. Berbeda dengan firewall, IDS ini fokusnya pada pendeteksian ancaman yang sudah masuk ke dalam sistem. IDS dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Ada si host-based IDS, jadi dia ini manfaatnya untuk memantau aktivitas pada perangkat tertentu, dan network-based IDS atau NEDS yang menganalisis lalu lintas jaringan secara keseluruhan. IDS bekerja dengan dua pendekatan utama. Jadi ada deteksi berbasis signature yang mengenali pola serangan yang sudah dikenal, serta deteksi berbasis anomali yang mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa. Jadi kelebihan IDS ini kemampuan yang memberikan peringatan dini tentang adanya ancaman, tetapi kelemahannya adalah tidak mampu mencegah serangannya secara langsung. Jadi dia lebih untuk mendeteksi dan mengingatkan usernya. Kemudian ada Intrusion Prevention System atau IPS. Jadi Intrusion Prevention System ini pengembangan dari IDS yang tidak hanya mendeteksi ancaman, tapi juga
mencegahnya secara aktif. IPS ini mampu menghentikan ancaman sebelum mereka merusak sistem. IPS menggunakan teknik serupa dengan IDS untuk mendeteksi ancaman, tetapi ia memiliki kemampuan tambahan untuk memblokir lalu lintas berbahaya secara otomatis. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya mencegah ancaman secara real time. Namun, IPS juga dapat mengalami false positif yang berpotensi mengganggu aktivitas jaringan normal. Jadi, apa itu perbedaan dari firewall, IDS, atau IPS? Perbedaan utama dari ketiga ini terletak pada fungsi dan responsnya terhadap ancaman. Firewall mengontrol lintas berdasarkan aturan, IDS mendeteksi ancaman dan memberikan notifikasi, sementara IPS tidak hanya mendeteksi tapi juga memblokir ancaman secara otomatis. Dalam hal lokasi, firewall biasanya berada di perimeter jaringan, kalau sedangkan si IDS sama IPS dapat ditempatkan di jaringan atau host tertentu. Jadi contoh kasus penggunaannya, firewall ini dapat digunakan untuk memblokir akses dari port yang tidak dikenal. Sebagai contoh, untuk port 22 dapat mencegah akses SSH yang tidak sah. IDS di sisi lain dapat mendeteksi serangan brute force yang mencoba menebak keatasan secara paksa. Dan IPS mampu mencegah serangan DDoS dengan mendeteksi pola lalu lintas abnormal dan memblokirnya sebelum dia bisa merusak jaringan. Nah, teknologi modern menyediakan berbagai alat untuk meningkatkan keamanan jaringan. Snort adalah salah satu contohnya. Jadi Snort ini contoh software open source IDS yang populer digunakan untuk mendeteksi ancaman. Kemudian ada Palo Alto, dia juga platform firewall modern yang juga memiliki fungsi IDS dan juga IPS. Selain itu, integrasi dengan SIEM. Apa itu SIEM? SIEM itu Security Information and Event Management. Nah, jadi dengan integrasi dengan SIEM ini memungkinkan penggabungan data dari berbagai alat keamanan untuk analisis yang lebih komprehensif. Hal ini membantu organisasi untuk merespons ancaman dengan lebih cepat dan tepat. Uh, jadi di keamanan jaringan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, serangan semakin canggih, seperti ada ransomware berbasis AI yang mampu menyesuaikan diri dengan pertahanan jaringan. Kedua, keterbatasan deteksi pada sistem tradisional, khususnya terhadap ancaman zero day yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ketiga, ada juga namanya kesenjangan keterampilan dalam tenaga kerja keamanan siber yang bisa memperburuk situasi ini. Namun, masa depan memberikan harapan dengan pengembangan teknologi baru. Penggunaan AI dan machine learning semakin meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi ancaman. Jadi bukan hanya ini sebagai tantangan, kita juga bisa menggunakan AI ini untuk menghadapi tantangan itu. Baru ada integrasi atau otomisasi dalam sistem keamanan yang memungkinkan respon cepat terhadap ancaman. Sementara ada juga kolaborasi global antara organisasi dan negara yang dapat membantu mengatasi ancaman lintas negara ini jadi lebih efektif. Jadi kesimpulannya, untuk sebagai ringkasan, firewall, IDS, dan IPS adalah 3 teknologi penting dalam menjaga keamanan jaringan. Firewall melindungi jaringan dari akses tidak sah, IDS mendeteksi, dan IPS mencegah ancaman. Jadi mereka saling melengkapi. Kemudian saya mengajak Anda untuk terus belajar dan mendalami teknologi keamanan jaringan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kita dapat menciptakan lingkungan jaringan yang aman dan tangguh terhadap ancaman siber. Mari bersama membangun jaringan yang lebih aman. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.